Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ada Dwi dan saya Rifia Priska Wasyanti. Nah, kami akan menjelaskan tentang participial, infinitive, and gerund phrase. Nah, frasa sendiri ada 3, yaitu participial, yaitu bentuk kata kerja yang diakhiri dengan ing, atau at atau n. Lalu yang kedua ada infinitif, yaitu bentuk dasar kata kerja yang diawali dengan to. Lalu yang ketiga ada gerund, yaitu bentuk kata kerja yang diakhiri dengan ing. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan gerund frase, yaitu kelompok kata yang dimulai dengan gerund, kata kerja atau plus ing, dan berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat. Di gerund frase ini ada karakteristik. Nah, dari struktur dasarnya itu ada kata kerja plus ing plus objek atau pelengkap atau modifier. Contohnya yaitu reading books atau swimming in the ocean. Selain karakteristik, ada fungsi dari kalimat tersendiri, yaitu sebagai subjek. Contohnya, reading books is her favorite hobby. Nah, untuk sebagai objek langsung, contohnya she enjoys playing piano. Nah, untuk objek preposisi yaitu ada contohnya he is interested in learning language. Yang terakhir ada sebagai pelengkap subjek, yaitu contohnya her passion is painting landscape. Selain ada fungsi dari kalimat, ada juga contoh dapat diikuti oleh objek pelengkap atau modifier. Contohnya, untuk objek, eating healthy food. Untuk pelengkap, being kind. Untuk contoh modifier ada working diligently. Nah, selain itu, ada penggunaan umum dari gerund frase ini yang bisa menyatakan kegiatan atau hobi. Contohnya itu ada jogging is good for your health. Lalu setelah kata kerja tertentu, contohnya itu he didn't stealing the money. Nah, selain itu setelah preposisi, contohnya she is afraid of flying. Nah, kesimpulan dari ketiga frasa ini, yang pertama ada frasa partisipatif atau participial frase, yaitu kelompok kata yang terdiri dari partisip, yaitu bentuk kata kerja yang diakhiri dengan ing atau at atau n. Nah, dan pengubah atau pelengkap apapun. Frasa ini sebagai kata sifat, memodifikasi kata benda atau kata ganti dalam kalimat. Lalu yang kedua, frasa infinitif atau infinitif frase, yaitu sekelompok kata yang dimulai dengan infinitif, bentuk dasar kata kerja yang diawali dengan to, dan termasuk pengubah atau pelengkap yang terkait dengan infinitif tersebut. Nah, frasa ini berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan dalam kalimat. Yang terakhir ada frasa gerund atau gerund frase, yaitu frasa yang dimulai dengan gerund, bentuk kata kerja yang diakhiri dengan ing, dan menyertakan pengubah atau pelengkap apapun yang terkait dengan gerund tersebut. Frasa gerund ini berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat dan dapat melakukan berbagai peran seperti subjek, objek langsung, atau objek preposisi, dan banyak lagi. Dari ketiga frasa ini, ada partisipial, infinitif, dan gerund memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, tetapi mereka semua dapat meningkatkan kekayaan ekspresi dan keluasan dalam kalimat. Nah, ada contoh lain. Nah, di sini participial frasa ini memberikan detail tambahan tentang aksi atau keadaan. Lalu infinitive frase menunjukkan tujuan atau maksud dari tindakan. Nah, untuk gerund frase tersendiri ini menggambarkan aktivitas sebagai sebuah konsep atau objek yang dapat dipertimbangkan. Nah, pemahaman dari ketiga frase ini membantu kita sebagai penulis atau menyusun kalimat dengan membangun kalimat yang jelas dan bervarian.
dan memperkaya teks dengan deskripsi yang lebih mendetail dan konteks yang luas. Nah, semoga dari materi ketiga ini kita sebagai penulis bisa mengembangkan kalimat kita dengan jelas dan bervarian. Nah, sekian dari kelompok kami, dari kelompok 6. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.